Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Nama saya Sukarna Putra. Saya dari Center for Information of Sumatera Pasai Heritage ataupun disingkat dengan KISA. Di situ saya menjabat sebagai wakil ketua dan peneliti kisah juga. Dan di museum ini saya dipercayakan menjadi kurator Museum Islam Samudra Pasai semenjak 2019 saat museum ini diresmikan pada bulan April waktu itu. Baik, Samudra Pasai itu belum diketahui secara pasti kapan tahun berdirinya. Ya, tidak ada satu prasasti ataupun manuskrip yang menceritakan tentang ihwal bagaimana kerajaan Samudra Pasai itu didirikan dan apalagi penetapan tanggal, bulan, apalagi tahunnya itu tidak ditemukan sama sekali referensi yang absolut, yang kuat ya. Tapi beberapa peneliti ataupun sejarawan berpandangan bahwa Samudra Pasai itu didirikan sekitar pertengahan abad ke-13 Masehi, tepatnya pada tahun 1267 Masehi. Itu diambil berdasarkan tarikh ataupun tahun kemangkatan daripada sang pendirinya, yaitu Sultan Al-Malik As-Salih. Beliau itu meninggal pada tahun 1297 Masehi ataupun 696 Hijriah. Jadi akumulasinya ataupun asumsinya Malikus Saleh itu sempat berkuasa sekitar berapa puluh tahun, 20 ataupun 28 tahun sebelum kemangkatannya. Itu asumsi pertengahan abad ke-13 Masehi. Tapi berdasarkan kronologisnya kita bisa mengambil sebuah kata yang pasti bahwa Samudra Pasai itu memang berdiri pada masa-masa tersebut. Tapi tidak ada penetapan tanggal, bulan ataupun tahun secara pasti ya. Karena itu tidak ditemukan dalil. Dan pendirinya adalah Sultan Al-Malik As-Salih. Itu ditemukan bahwa beliau adalah sultan pertama yang berpredikat ataupun memiliki jabatan tertinggi untuk kawasan Asia Tenggara ini. Jadi sebelum Sultan Al-Malik As-Salih tidak ada seorang pun yang menabalkan dirinya itu sebagai sultan berdasarkan bukti otentik yaitu prasasti nisan di seluruh Asia Tenggara ini. Karena beliau satu-satunya orang pertama yang di batu nisannya ditemukan gelar sultan dan tarikh tertua. Pada batu nisannya tertulis hadzal qabru al-marhum al-maghfur At-Taqiyun Nasih Al-Hasibun Nasibul Karim Al-Abidul Fatih Al-Mulaqab Sultan Malik As-Salih alladhi intaqala min Ramadan sanat 96 wa 600 min intiqalin nabawiyah saqallahu sarah wa ja'ala al-jannata mathwah bi hurmati la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi dari situ kita bisa melihat bagaimana kepribadian daripada Sultan Al-Malik As-Salih. Itu diceritakan bahwa beliau adalah seorang yang diampuni, dirahmati, seorang yang bertakwa, seorang pemberi nasihat yang berasal dari garis keturunan terhormat dan terkenal. Beliau adalah seorang yang penyantun, kemudian beliau adalah seorang ahli ibadah dan beliau adalah seorang Al-Fatih ataupun pembebas yang digelar dengan Sultan Al-Malik As-Salih, meninggal pada bulan Ramadan tahun 696 daripada hijrah Nabi. Itu mungkin karakter seorang pemimpin ataupun pemuka untuk sebuah peradaban yang besar di dunia Islam, di belahan dunia manapun. Misalnya kita melihat Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih, kemudian Ghiyasuddin Muhammad dan beberapa tokoh besar di belahan dunia manapun. Karakter mereka seperti itu. Mereka adalah seorang yang bertakwa, seorang penasehat. Garis keturunannya itu juga menentukan ya, garis keturunan. Apalagi Sultan Al-Malik As-Salih ini banyak literatur ataupun cerita tutur yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Semisal yang diceritakan dalam Kronik Pasai ataupun Hikayat Raja Pasai, itu bahwa diceritakan bahwa Sultan Al-Malik As-Salih ini tidak diketahui asal usul daripada keluarganya ataupun ayahnya ataupun kakeknya.
Karena dalam literatur tersebut diceritakan bahwa Sultan Al-Malik As-Salih ini sebelum berpindah ke agama Islam, beliau itu bernama Merah Silu, ya, Merah Silu, dan beliau itu anak daripada Sultan Ahmad ataupun Raja Ahmad, dan Raja Ahmad itu anak daripada Merah Gajah, ya. Jadi kronologinya itu sangat bertentangan dengan apa yang tertulis pada batu nisan. Di batu nisan itu Al-Hasibun Nasib, seorang yang berasal dari garis keturunan terhormat. Jadi kalau dalam literasi Islam ataupun dalam sirah Islam, orang yang berasal dari garis keturunan terhormat itu bukan mu'alaf, bukan orang yang berpindah agama. Jadi memang dari kakeknya ataupun ayahnya itu sudah muslim. Jadi di sini beberapa hal juga membantahkan tentang teori yang diciptakan dalam hikayat Raja Basai tersebut. Mungkin itulah gambaran bagaimana seorang pemimpin besar, Sultan Al-Malik As-Salih, dalam mendirikan kerajaan Samudra Pasai dengan kepribadiannya. Nah, bagaimana kronologi sampai Sultan Al-Malik As-Salih ini dinobatkan pada saat itu? Tidak ada cerita yang terverifikasi ilmiah mengenai hal tersebut. Tapi beberapa tokoh yang ditemukan di Sumatera Pasai ataupun Samudra Pasai yang kita kenal pada hari ini, itu membuktikan bahwa Sultan Al-Malik As-Salih ini tidak langsung jadi sultan tanpa proses yang panjang. Jadi di sini kita menemukan setidaknya ada 3 orang tokoh besar yang hidup dan meninggalnya sebelum Sultan Al-Malik As-Salih. Yang pertama bernama Ibnu Mahmud, yang kedua tokoh yang tidak disebutkan namanya, yang ketiga tokoh bernama Ibnu Khaddaji. Jadi ketiga tokoh ini mangkat ataupun meninggal sebelum Sultan Al-Malik As-Salih itu meninggal ataupun berkuasa pada saat itu. Yang pertama Sultan Ibnu Mahmud dan seorang tokoh yang anonim tidak disebutkan namanya itu meninggal pada bulan Zulhijjah tahun 622 Hijriah ataupun 1226 Masehi. Itu jaraknya dengan Sultan Al-Malik As-Salih itu sekitar 73 tahun. Pada batu nisan ketiga tokoh ini memiliki sifat yang sama. Pada batu nisannya disebutkan hadzal qabru as-sa'id asy-syahid mahbub qulub al-khalaiq. Jadi ini adalah tokoh yang berbahagia karena meninggal syahid dan orang yang dicintai oleh hati banyak orang. Ini penggambaran bagaimana proses islamisasi dan karakter orang pertama sekali dalam datang ke Aceh ataupun Asia Tenggara yang pada saat itu adalah Samudra Pasai menjadi titik koordinat target mereka, itu memiliki kepribadian yang luar biasa. Jadi seorang yang berbahagia. Said di sini bermakna 2. Yang pertama Said dipadukan dengan kalimat kata selanjutnya yaitu as-syahid. Jadi Said berbahagia karena meninggal syahid. Yang kedua dalam sejarah Islam juga disebutkan orang yang as-Said itu berasal dari garis keturunan terhormat. Jadi as-Said ini, beliau ini, tokoh ini adalah garis keturunan terhormat. Beliau kemudian juga memiliki sifat mahbub qulub al-khalaiq, orang yang dicintai oleh hati banyak orang. Nah, menjadi pertanyaan kita, kenapa tokoh ini disebutkan dengan Ibnu Mahmud, tidak disebutkan namanya? Jadi Ibnu Mahmud itu anak daripada seorang tokoh bernama Mahmud. Yang pasti Mahmud yang dimaksudkan di sini adalah tokoh besar. Setelah kita rujuk beberapa referensi dan kita lihat bukti arkeologis di belahan dunia lain, sejarah Islam terutama, ada seorang tokoh yang masanya itu sangat relevansinya dengan Ibnu Mahmud ini. Nama beliau adalah Mahmud Al-Ghaznawi, pemerintah daripada Kesultanan Delhi di India saat ini. Jadi pada saat itu ada seorang tokoh bernama Mahmud Al-Ghaznawi, dan Mahmud Al-Ghaznawi ini memiliki ayah bernama Muhammad Al-Ghaznawi. Nah, Sultan Muhammad Al-Ghaznawi ini ditemukan koin ataupun mata uangnya di Samudra Pasai. Ini menjadi korelasi yang sangat pastinya antara Samudra Pasai dengan Kesultanan Delhi pada saat itu. Nah, 3 orang tokoh ini di antara orang yang mendedikasikan hidupnya untuk penyebaran Islam di Pasai sebelum kerajaan itu didirikan, dan mungkin di antara ketiga tokoh ini ataupun ada tokoh-tokoh yang sekaliber mereka yang menobatkan Sultan Al-Malik As-Salih ini menjadi sultan pertama pada pertengahan abad ke-13 Masehi.